Bang Nison, kita baca-baca di berita katanya Bang Nison ini tertarik begitu untuk maju di Pilkada Sumatera Utara tuh bener apa enggak nih kira-kira? Ya, kalau sudah Tuhan berkehendak, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Termasuk menantu Jokowi. Oh, termasuk. Pengalaman, saya kan masih senior sebenarnya. Ya. Tapi nanti kalau bapak mertuanya cawe-cawe gimana? Ada kekhawatiran itu nggak Bang? Nah ini kan Saya berhasil mengalahkan, ya termasuk orang-orang kuat juga. Di terakhir-terakhir ini cukup banyak pengkhianatan kepada partai kami ini. abang nih mau ngapain? Atau dulu di Tapanuli Utara ngapain sih? Kok sepede itu berani? Di periode kedua juga, ini luar biasanya lagi. Saya nggak kasih uang Rp1 ke masyarakat, saya dipilih. Pendidikan politik juga saya sudah buat di Tapanuli Utara. Bahwa uang bukan segalanya. Kalau saya ngomong ini mungkin nggak percaya kali ya. Ya. Zero pungutan loh, uang jabatan, uang apa segala macam itu. Ya sahabat Kemas.com, hari ini kita bertemu lagi di acara Kelas White Kemas.com Gaspol, ngobrol ngegas pasti ngapol. Hari ini beda. Gue Tatang Guritno. Saya Dito Ramadan yang sedang menjadi barang bawaan di mobil ini. Ini dalam rangka apa kok ditaruh di belakang begini? Ente sabar. Iya, ini iya, iya. Kita ini mau jemput salah satu narasumber yang nanti kita mau ngobrol di sini. Dia dulu ngamen, friend. Pengamen. Ngamen di Jogja, ngamen Iya. di Jakarta, ngamen. Tapi berhasil sampai di titik jadi bupati. Serius ada? Ada. Pengamen jadi ada, bupati? Jadi bupati. Siapa Tang? Ada. Nah ini ntar kita jemput nih orangnya nih. Bupati, friend. Kita cek. Nah ini nih. Nah ini nih coba kita jemput nih sini nih. Ini nih. Yes. Bang, Yo. gimana kabar? Sehat dong di sini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Ini Dito nih Bang, dari tadi nanya mulu. Katanya Abang pengamen tapi jadi bupati Bang, itu beneran Bang? Ya, dulu ngamen lah cari hidup. Oh. Nah Ya, bupati bisa. di mana Bang? Ini biar sahabat Kompas.com paham Tapanuli juga. Utara. Tapanuli Tapanuli Utara. Utara. Utara, ya. Berarti dulu ngamen di Jogja, di Jakarta waktu itu. Ya, seringannya ngamen di Jakarta jadi. Oh, ngamen di Jakarta. Nyanyi lagu-lagu Batak Pak, Bang? Boleh lagu Batak, lagu-lagu Batak, lagu-lagu apa dulu? Melankolis lah, pop gitu. Ya kan? Tapi dulu berarti di Jogja waktu kuliah tuh ngamen di daerah Malioboro gitu. Iya, kalau apa misalnya kita udah nggak punya Duit. Uang jajan. Zaman susah ya. iya, ya ambil gitar lah di Malioboro gitu, bahkan sepukul 2 pukul, ya kan? Oke. Ya lumayan lah 3 hari kita bisa makan bubur kacang hijau, Lucu. nasi kucing, ya, Indomie, ya gitu kan? Tapi kalau di Jakarta akhirnya wah sampai nyanyi kafe ya. Iya, di kafe kita nyanyi ya, malam-malam ya, malam kita nyanyi gitu, ya nyambung-nyambung hidup lah. Nyambung-nyambung hidup. Iya. Bang, tapi itu akhirnya skill Abang sebagai apa dulu sempet ngamen itu kepake juga nggak sih Bang ketika Di dunia politik ya? di dunia politik kampanye? Iya, jadinya kalau apa sambil kampanye itu masyarakat jadinya nyanyi dulu Pak, gitu kan. Oh iya. Ada yang Abang nyanyiin pas itu Bang, kampanye Bang? Banyak lah lagu yang kita nyanyiin, tapi ada yang selalu saya wajib nyanyikan ini. Apa itu Bang lagunya Bang? Tapas Ada Marwata. Nah itu gimana itu Bang? Refrennya coba lah kita uji sekalian Abang nih suara masih Beneran oke nggak nyanyi ini? dulu nih ya? Gitu ya. Hmm. Referensinya gini. Tapas Ada Marwata, tapa uduk madirita, asa dapot ita, hasonangani. Nah, itu dia. Itu sebenarnya artinya apa tuh Bang? Kita satukan hati kita, kita hilangkan semua perbedaan, kita hilangkan sirik, iri, dan dengki agar apa? Kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Malah masyarakat itu udahlah, oh kalau namanya visi misi itu udah tahu kita kandidat katanya. Iya. Sekarang bernyanyi itu tuh jadi menghibur masyarakat dan mengumpulkan dana untuk masyarakat, Untuk bukan masyarakat, saya. ya. Iya. Nah ini kita juga hari ini ketemuan nih. Toh ini karena Ya. Abang katanya ini mau maju Sumut ini.
Iya. Nah, tapi nanti kita Sambil bahas ngopi-ngopi enak sambil ya, Tang? ngopi-ngopi, Boleh, Bang. boleh, Ini boleh, mumpung kita boleh, di Jakarta, boleh, Bang kan boleh. jarang-jarang ke sini. Siap. Langsung siap. kita jemput, kita ajak ngopi tuh. Yes. Siap. Itu. Oke. Iya. Yuk, Bang Nixon kita ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi-ngopi nih pagi ini. Ngopi-ngopi Ya, pagi ini. Bang Nixon, kita baca-baca di berita katanya Bang Nixon ini tertarik begitu untuk maju di Pilkada Sumatera Utara tuh bener apa enggak nih kira-kira nih? Ya, kita serius ya. Mhm. Saya pikir juga saya sebagai anak bangsa, anak Sumatera Utara yang lahir di Tapau Utara, Mhm. saya punya keinginan, punya tanggung jawab bagaimana Sumatera Utara itu sebagai sebuah provinsi yang Ya. diperhitungkan ya, dan masyarakatnya juga bisa kehidupannya lebih baik dan tentu yang tak kalah penting masyarakat itu bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Jadi saya punya keinginan komitmen untuk itu. Nah, Bang, Abang kan ini dari PDIP nih, Bang. Ya, siap. PDIP kayaknya di Sumut itu kan bisa ngajuin sendiri ya, dapat golden Tiket. tiket ya, Bang, ya untuk Iya, maju sendiri ya. betul. Prosesnya sampai hari ini komunikasi sama DPP itu seperti apa, Bang? Ya, di pendaftaran kita kan punya mekanisme ya. Ya. Mekanisme. Sampai sekarang ini jabatan saya adalah di partai, adalah Ketua DPC PDI Perjuangan. Kemudian juga saya sudah mengembalikan formulir, mendaftar di DPD. Dan juga saya sudah mendaftar juga secara online ke DPP. Ya. Dan dari pembahasan dan juga di Rakernas kemarin, nama kita juga udah disebutkan juga. Ada 2 kandidat yang sudah mengembalikan formulir ke DPP dan dalam tingkat pembahasan sekarang itu ada saya, kader PDI Perjuangan dan ada juga Bang Edi Rahmayadi yang non kader. Jadi 2 nama ini yang sudah masuk di tingkat DPP yang kemudian nanti kita tunggulah keputusan Ibu Ketua Umum karena Ibu Ketua Umum yang punya hak prerogatif menentukan siapa kader yang akan diusung untuk pesta demokrasi di Pilkada November ini. Tapi untuk peta persaingan menuju Pilkada Sumut ini seperti apa, Bang? Karena tadi sudah menyebut ada nama Pak Edi Rahmayadi, petahana begitu ya. Lalu kan ada juga nama lain Mas Bobi Nasution ya, Wali Kota Medan yang juga notabene menantunya Pak Jokowi. Nah, ini seperti nih. apa persaingannya nanti, Bang? Ya, semua saya pikir punya potensi. Ya. Tetapi saya yakin masyarakat Sumut itu adalah masyarakat yang cerdas. Sumut itu kan berbeda ya menurut saya. Ya. Karena orang Sumatera Utara itu senang dia untuk membahas-bahas politik, pemerintahan, begitu ya. Saya yakin masyarakat Sumatera Utara itu pasti akan menginginkan orang-orang yang sudah punya karya, punya prestasi dan pengalaman tentunya ya. Tak kalah penting pengalaman ini sebenarnya ya. Saya melihat semua tadi itu, harapan saya adalah mari kita bersaing secara sehat dan tentu apa gagasan dan ide yang akan kita sampaikan untuk membangun Sumatera Utara, begitu ya. Nah tentu pengalaman saya selama 2 periode, selama 10 tahun di Tapau Utara, tentu ini juga menjadi catatan buat masyarakat Sumatera Utara. Bahwa apa yang saya kerjakan selama 10 tahun itu, kalau diterapkan di skala yang lebih besar Sumatera Utara, tentu dampaknya juga akan luar biasa. Tapi aku pengen tahu juga, Bang, sebenarnya sejauh apa tingkat keyakinan Abang nih, karena kalau kita lihat misalnya Edi Rahmayadi petahana gitu, terus kemudian Bobi Nasution dia di Medan, dan banyak banget kemarin karena dia menantunya Pak Jokowi, jadi wah secara popularitas terlihat banget itu. Nah sementara Abang nih dari Tapanuli Utara yang mungkin teman-teman sahabat Kompas.com juga banyak yang nih Abang nih mau ngapain, atau dulu di Tapanuli Utara ngapain sih kok sepede itu berani atau pengen maju ke Sumut, pengennya cagup atau cawagup, Bang? Ya, jadi jejak rekam saya itu kan
dari kecil sampai SMA itu sudah penuh dengan tantangan, Oke. sudah penuh dengan mengatasi kesulitan hidup. Kemudian Jogja, Kuliah Jogja ya Bang. di ya, sana waktu ya. itu melahirkan orang-orang yang punya kecerdasan dan budaya yang luar biasa menurut saya. Kemudian saya merantau ke Jakarta, dan di Jakarta ini kan lebih kejam dari Butiri. Tapi saya kan bisa survive di Jakarta. Dan kemudian dari Jakarta saya ingin membangun kampung saya, Tapal Utara. Dan itu saya kerjakan selama 10 tahun. Ya, jadi kalau dibilang anak Taput, sebenarnya saya sudah menundukkan Jakarta. Nah, sekolahnya itu kan macam-macam nih. Jogja, USU, S2, S3-nya di PDN. Nah, 2016 saya sudah alumni Lemhanas. Nah, itu. Dan yang kedua juga, saya punya prinsip dalam hidup saya itu adalah bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Ketika kita niat tulus, niat baik, ya toh, dan itu ada selalu petuah dari Ibu Ketua Umum itu kepada kami semua kader, bahwa ketika Anda memiliki nilai kejujuran dan kebaikan, keikhlasan dalam melakukan sesuatu, apalagi seorang pemimpin untuk melakukan sesuatu untuk masyarakatnya, maka seluruh alam semesta, bahkan Tuhan itu akan bersamamu. Nah, tentu itu yang menjadi kekuatan batinnya dan juga kekuatan moral buat saya, yaitu untuk melakukan yang terbaik, untuk maju sebagai salah satu calon gubernur, bakal calon gubernur di Sumatera Utara. Ya, pengalaman 2 periode saya bertarung juga, kan itu sudah pemilihan one man one vote. Betul. Saya berhasil mengalahkan ya termasuk orang-orang kuat juga. Dulu periode pertama itu ada 8 calon, ya toh? 8 calon, survei pertama itu, di survei pertama dari 8 calon saya nomor 7 elektabilitas dan popularitas. Hampir paling buncit tuh ya. Paling buncit gitu. Nah, Itu apa nggak pengennya udahlah nggak usah aja gitu Bang? Nomor 7 ya. iya, sempat juga berpikir, wah ini berat juga ini. Ya toh? Tapi ada dari survei itu poin-poin dan juga insting feeling saya, poin-poin yang harus saya kerjakan. 3 bulan saya bekerja door to door, dan survei 3 bulan kemudian saya sudah di posisi kedua, popularitas dan elektabilitas. Dan memang saya menang. Nah, di periode kedua juga ini luar biasanya lagi. Saya nggak kasih uang 1 rupiah ke masyarakat, saya dipilih. Jadi di Tapal Utara itu saya sudah buat pendidikan politik loh sambilan. Saya tidak hanya berpikir pembangunan, tata kelola tapi pendidikan politik juga saya sudah buat di Tapal Utara. Bahwa uang bukan segalanya. Ya toh? Bahwa ide gagasan itu yang paling utama buat masyarakat. Dan kalau ada orang bilang bahwa masyarakat itu selalu berpikir wani piro, itu karena kita tidak bisa meyakinkan kok itu sebenarnya. Akhirnya menyerah dengan loh. diminta masyarakat ya. Iya, apakah masyarakat ini mohon maaf sudah kehilangan akal sehat semua? Enggak juga. Enggak lah. Mereka itu semua punya akal, punya hati. Ya toh? Persoalannya terkadang kita selama hidup kita ya tidak ada perbuatan baik. Contoh perbuatan baik sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian ketika kita menjabat, mungkin tidak ada satupun yang kita janjikan kita laksanakan. Janji-janji, tidak ada inovasi, tidak ada sehingga ya masyarakat ya udahlah, ada duit enggak, kalau ada kupilih kau gitu loh. Tapi ada saja masyarakat itu tetap berpikiran, ya kan? Ya saya mau pilih tapi dibayar berapa? Ada saja itu ya. Jadi saya pikir itu tidak seberapa. Intinya adalah buat saya kalau sudah Tuhan berkehendak, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Termasuk menantu Jokowi. Dari sisi ya pengalaman lah ya kan. Pengalaman, saya kan masih senior sebenarnya.
Ya, jauh lah ya Bang Dua ya. periode ya. 2 periode. Dua periode. Senior kan. Nah, senioritas itu juga kan perlu. Hmm. Jadi tidak meraba-raba. Tapi nanti kalau bapak mertuanya cawe-cawe gimana? Ada kekhawatiran itu nggak Bang? Nah, ini kan ngeri juga. Kita berharap ya jangan cawe-cawe lah. Oke. Biarkanlah fair play. Ya. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ingat, harus kita ingat satu hal. Bahwa Tuhan tidak tidur. Oke. Bahwa karma itu ada. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyalahi etika, aturan dan ketentuan, maka hal yang sama akan terjadi kepada kita. Kalau bukan kita, tapi anak dan keturunan kita akan mengalaminya kelak. Oke. Gitu. Karena ini kan nasib masyarakat puluhan juta. Ya. Ya toh? Nah, jadi menurut saya ya biarkan Sumatera Utara itu dengan kehendak masyarakat ya. Kita harapkan jangan ada cawe-cawe. Dan tadi kalau Tuhan sudah berkehendak mau secawe apapun tidak akan bisa mempan itu. Oke. Ya, saya yakin. Saya sih yakin Iya, itu ya Bang iya, ya. iya. Bang, tadi kok bicara sebelum kita bicara pilkada, tapi kan ada penjaringan juga di PDI Perjuangan PDIP. gitu ya. Abang tadi menyebut ada nama Abang dan juga Pak Edi Rahmayadi. Ya. Ini kok pengalaman Abang sendiri melihat Bu Mega ini ketua umum PDIP, apa sih faktor-faktor yang bakal dipertimbangkan oleh beliau dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung? Yang pertama tentu integritas, loyalitas. Oke. Dan artinya dia kader apa tidak. Oh, oke. Ya. Jadi faktor lah Bang ya. Ya. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting, Ibu Ketum itu selalu melihat survei. Ya, kalau survei kita kuat, ya pasti, apalagi kader pasti Ibu Ketum akan memberikan rekomendasi. Tapi kalau popularitas, elektabilitas kita mungkin ya sangat tidak bisa lagi di-upgrade ya barangkali. Saya juga kalau saya sebagai pengurus partai atau katakan petinggi partai, ada kader mau maju tapi tidak terdongkrak popularitas, elektabilitas, yang mending cari yang lain gitu loh ya. Tapi saya yakin pengalaman Ibu Ketua Umum itu selama memimpin kami, ya, dan apalagi di terakhir-terakhir ini, di terakhir-terakhir ini cukup banyak pengkhianatan kepada partai kami ini. Iya. Kemarin rakernas, waduh. Sakit ya kan? ya. Apakah iya kita memenangkan seseorang, tapi yang kemudian nanti dia menjadi pengkhianat lagi. Atau tidak melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Ya kayak petugas partai gitu. Ya. Apa siap seorang pemimpin dibilang sebagai petugas partai? Belum tentu. Belum tentu. Nah, tapi kami yang saya ini mulai dari pengurus DPD, kemudian di DKI, kemudian sampai ke ketua DPC kan sudah panjang track record yang saya lakukan. Dan saya melaksanakan tanggung jawab saya, tugas saya sebagai ketua DPC, sebagai Bupati Tabontang. Betul-betul dasar-dasar pemikiran dan visi misi saya adalah trisaktinya Bung Karno. Karena itu yang menurut saya yang akan bisa membuat Indonesia ini menjadi negara yang mandiri dan berdikari. Kan tapi kalau pengalaman Abang kemarin 2 kali maju di Tapanuli Utara, mungkin beberapa kali juga sempat bersinggungan dengan Bu Mega gitu ya. Apa sih mungkin ada pesan-pesan yang dititipkan oleh Bu Mega kepada Abang dan juga kepala-kepala daerah dari PDIP lainnya? Ya, Ibu Ketua Umum itu selalu memesankan kepada kita itu turun ke bawah, dengar aspirasi masyarakat. Ya, jangan sampai masyarakat itu tidak terlayani. Ya. Dan kemudian juga Ibu Ketua Umum itu selalu berpesan kepada kami agar melaksanakan visi misi itu, ya, yang berkaitan dengan masyarakat itu harus menjadi tuan kita. Jangan sampai masyarakat itu menjadi budak di negeri sendiri. Contoh misal dalam hal menghadapi katakan resesi, kekeringan dan lain sebagainya, selalu kalau kami rapat-rapat partai, rapat-rapat di Kongres, Rakernas, Ibu Ketua Umum itu selalu menitipkan kepada kami, ayo para kepala daerah itu buat yang namanya tanaman pendamping beras. Nah, selalu juga memesankan kepada kami
tanaman obat keluarga gitu. Ya, dan jangan kebanyakan di di rumah dinas. Jangan kebanyakan Kenyamanan jalan-jalan sih, ya. Harus turun ke bawah. Tetap Turun ke bawah. laksanakan tugas dengan baik agar masyarakat bisa merasakan kehadiran. Jadi Ibu Ketua Umum itu selalu tahu loh kami itu para kepala daerah. Bahkan legislatif itu selalu tahu kami itu lagi apa sih, lagi ngapain gitu. Oke. Ya tahu, maka kami itu saya secara pribadi ya, saya selalu secara pribadi itu melaksanakan perintah-perintah itu ya bukan tidak hanya sekedar perintah Ketua Umum, tapi memang saya dari awal itu selalu melaksanakan yang namanya turun ke bawah, menginap di desa. Iya. Sekali sebulan saya pasti nginap di desa. Gitu. Bang, ini kalau kita bicara soal tadi ada beberapa nama-nama yang kemudian petanya di Sumut ini, ya kalau bisa kita lihat sekarang mungkin seolah-olah pesaing, Bang. Tapi kan namanya politik kan Dinamis. cair, Kompetitor. ya kan? Dinamis gitu. Apalagi kalau kita lihat ya itu tadi soal satu nama misalnya Edi Rahmayadi ini juga mencoba masuk peruntungan lewat PDIP. Kansnya seperti apa, Bang? Bang Nixon dan Edi Rahmayadi ini berduet atau sampai hari ini belum ada komunikasi ke arah situ? Ya kalau kans itu ya aku yakin kans saya besar. Oke. Ya, tapi semua tergantung kembali kepada Ibu Ketua Umum ya. Oke. Apapun perintah dari Ibu Ketua Umum dan pilihan Ibu Ketua Umum, kita sebagai kader harus siap gerak. Harus tetap loyal kepada partai. Seperti itu. Tapi kalau Abang sendiri sama Pak Edi ada komunikasi khusus ya, Bang? Soal membahas jangan-jangan bisa nih kita duet nih. Belum Ada terbuka ya. Tidak ada komunikasi saya. Terakhir pertemuan saya dengan beliau adalah waktu kita masih aktif, saya aktif jadi bupati, beliau aktif jadi gubernur. Gitu. Ya. Sebagai kedinasan antara gubernur dan Kedinasan. bupati aja ya gitu. Ya. Mungkin habis ini nih, Pren. Bisa jadi setelah podcast ini ada komunikasi ya kan? Bang, kita mau bicara soal flashback masa kecil Ya, abang dulu nih. Yang santai-santai lah Yang santai-santai kita Ya. udah rumit soal pilkada. Soal masa kecil abang, kita baca-baca katanya abang anak petani, ya kan? Anak guru. Anak guru. Tapi sambil bertani. Anak guru sambil Ya. bertani, tapi abang akhirnya kuliah di Jogja kalau nggak salah ya. Yeah. Itu bagaimana ceritanya bang? Maksudnya kan jauh banget dari Sumatera Utara sampai ke Jogja tuh. Ya, jadi saya itu dari bapak saya doktorandus. Guru ya. Doktorandus pertama loh di Tapanuli dari Oh, iya? Universitas Andalas. Oke. Ya. Tapi lantaran bapak saya itu sudah mulai tamat SMA sambil kuliah udah ngajar. Akhirnya cintanya jadi ngajar. Sebenarnya sarjana ekonomi tuh. Iya. Tahun 68 itu waktu bapak tamat itu ya. Seharusnya kan kerjanya di bank lah ya. Masih jarang ya waktu Iya. Sejarah. Bapak jadi guru di Padang, mama saya menikah dengan mama saya jadi guru juga di Padang. Waktu saya dewasa saya tanya bapak saya, Pak, bapak sarjana ekonomi dari Andalas, tahun segitu udah harusnya direktur bank dong Pak. Saya bilang, kamu ini nak katanya. Mungkin kalau saya kerja di bank, mungkin kalian semua tidak beres. Kelakuannya Iya. gitu. Wah bandel ya. Iya malah Pak. Nah, kita 7 bersaudara, saya anak nomor 6. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu kan masih bayar sekolah ya, SD sampai SMA. Jadi begitu abang saya kuliah di USU dan kakak saya, kehidupan kami itu sudah morat-marit itu. Sudah gali lubang tutup lubang. karena harus Menghidupi, menghidupi. pulang kuliah sama kami yang sekolah di Seborong-Borong juga kan. Itu padahal gaji, saya ingat saya waktu itu 75.000 deh. 75.000, bapak, mama 75.000. Dan bapak saya itu tidak pernah jadi direktur SMA. Mama saya juga jadi kepala sekolah SD nggak pernah. Karena nggak ada duit, nggak ada backing. Kan zaman dulu masih nyogok-nyogok ya. Ada backing gitu. Nah bapak saya itu, tapi ya inilah lahir anaknya jadi bupati yang bisa mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah. Itu satu maksud saya apa yang saya alami ini sebenarnya menjadi suatu contoh buat kita semua ini. Bahwa ketika kita berbuat baik, saya ini bisa jadi bupati bukan karena hebatku. Itu saya yakin masih karena buah kebaikan orang tua saya, bapak saya, mama saya.
Nah, kalau saya mau lebih hebat anak-anak saya, ya berarti saya harus berbuat baik dong Iya. kepada masyarakat. Baru saya bisa berharap anak-anak saya lebih hebat dari saya. Nah, kehidupan kita itu, mama saya itu sudah gali lubang tutup lubang. Ngutang 5%, 10%. Jadi isinya si borong-borong itu ya sudah orang-orang menengah ke atas, sudah tempat mamaku ngutang. Iya. Udah ngutang gitu. Nah, Oke. itu juga nggak cukup. Akhirnya kita garap sawah orang, ladang orang. Garap malah sawah orang. Ya, gitu, Mas, ya? karena kampung kami 35 km dari Siborong-borong kan, kampung bapak. Iya. Memang ada tanahnya warisan tapi sedikit lah. Kecil ya. Nah, nggak bisa lah. Tapi kalau juga diolah kan jauhnya minta ampun. Iya. Nah, kemudian di Siborong-borong itu kita garap lahan tidur. Gitu. Yang paling sedihnya kadang kalau sudah habis kita garap, panen sekali 2 kali diminta sama yang punya. Wah, itu paling sedih kita. Iya. Nah, sampai gitu kita beternak. Kita sampai pernah punya ayam petelur pertama di Tapal Utara. Ayam petelur itu sampai 3.500 ekor. Banyak banget. Demi kuliah, demi sekolah. Jadi kita itu, kayak saya itu dulu SD, SMP, SMA hanya punya 5 baju tuh. Baju tidur, baju ke ladang, ya toh? Iya. Baju gereja, Iya, benar. baju sekolah. Udah, hanya itu aja. Jadi kalau kita baju Natal itu ya dari, kalau bahasa Indonesianya di sana itu burjer, kalau di sini apa itu ya? Burjer itu apa? Yang dijual murah-murah itu. Obralan. Second. Ombrengan. Ombrengan. Iya. Ombrengan. Jadi Iya. baju sekolah kita itu ya mohon maaf aja, ada Pulau Sumatera, ada. Iya. Jadi ya kadang ya sedih juga ya. Iya. Kita digelari anak doktorandus gitu ya. Anak doktorandus tapi hidupnya ke ladang terus gitu ya. Jadi memang prihatin dan itu yang membuat kami itu semua kakak beradik itu tough ya. Jadi abang saya dulu masuk Pertamina itu zero, nggak ada pakai uang apa-apa, dia masuk Pertamina. Pernah semua BUMN dia masuk, diterima. Bang Syukur Nababan jadi anggota DPR RI juga begitu. Jadi kita itu semua tidak ada yang bantu mau jadi apa, ada modalin jadi apa, enggak. Kita survive semua seperti itu. Nah, itulah masa-masa kecil itu yang kemudian saya sampai SMA di Siborong-borong. Nah, saya itu dulu testingnya itu waktu zaman dulu itu namanya OMPTN ya itu. Targetnya tinggi-tinggi amat gitu. Apa aja tuh maksudnya, Bang? Pilihan pertama itu apa ITB apa itu UI itu. Nah, pada gagal. Nah, saya merengek-rengek minta sama bapak saya. Hidup kami udah sulit, Pak. Saya kuliah lah. Ya nggak ada duit, nak gimana gitu. Tapi saya biasalah. Saya urut-urut bapak saya itu. Ngerayu. Ngerayu. Akhirnya ya cari utangan dari mana. Saya kuliah di UMA, Medan Area, 1 tahun. Kemudian abang saya waktu itu posisinya sudah naik 1 klik dia di Pertamina. Telepon bapak saya. Pak, biar aku yang nguliahin si Nixon gitulah. Tapi suruh ke Jogja. Biar nanti sana pendidikan bagus gitu. Saya ke Jogja. Transfer. Nah, saya sekolah di sana di Institut Pembangunan Masyarakat Desa, STP, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, ngambil komunikasi massa. Nah, pas 1,5 tahun saya selesaikan. Nah, saya sambil makan tak makan. Ya sulit juga hidup di Jogja waktu itu. Iya, 2 minggu 3 minggu baru uang makan baru datang. Bahkan telernya, ingat saya waktu itu teler itu yang kita bawa buku ya, ke Bank Mandiri itu. Nah, itu telernya sampai kenal kita sama satpamnya. Karena kan tiap hari datang, jalan kaki kan dari kampus. Hafal dia ya. Mas, belum datang katanya. Udah ngecek duit. Ini udah datang belum? Iya, maka kadang malam minggu ambil gitar sama teman-teman di Malioboro. Gitu ya. Ya kalau kita lihat ada rombongan kan yang dulu banyak dari Indonesia rombongan di sana. Kuliah-kuliah gitu, training gitu kan. Kalau kita lihat tuh, oh ini kayaknya orang Batak nih, kan kita kenal ya tanda ya. Dari baunya kan, ini kan. Kita nyanyikan lagu aja tuh.
Masuk tuh malah ya. 20.000 di Jogja itu zaman tahun 90-an itu 3 hari makan loh. Iya. Iya. 3 hari makan. Nah itulah yang kemudian yang saya berpikir ini kalau lama-lama kuliah di sini bisa kering kerontang badan. Saya paksalah kuliah terus, kalau nggak salah 24 SKS. Saya selesai, Oke. merantau ke Jakarta. Di Jakarta juga luntang-lantung lagi kan. Apa aja kita kerjain. Iya. Supir tembak lah, jadi buruh bangunan lah. Kemudian jadi sales Colombia, saya masih PT Colombia. Kita baju putih, pakai dasi, door to door. Nawarin. Iya nawarin, ibu gitu kan. Iya mas, ngapain? Ya kan? Ini mau jualan elektronik. Maaf mas, suami saya nggak ada di rumah. Pikiran mau ngapain gitu. Udah, aduh sedihnya minta ampun itu. Nah kemudian kadang malamnya kita nyanyi di kafe. Iya. Gitu. Nah, saya melamar kemana-mana itu, saya selalu gagal di dulu zaman DOS ya, komputer DOS. Kemudian di bahasa Inggris. Iya. Ya, dulu kan di kampus, ya itulah kegagalan pendidikan Indonesia. Jadi sekolah tinggi, institut, tapi tidak vokasi. Oh, teoritis banget ya Mas ya. Ya, jadi selalu umum, mata kuliah selalu umum ya, sehingga tidak ahli. Nah saya sarjana komunikasi, tapi bikin surat cinta kan nggak tamat-tamat tuh. Iya. Bahasa Inggris juga hanya yes or no doang. yes or no gitu. Akhirnya saya jadi kursus lagi. Saya ngomong sama abang saya, bang, ya, saya gagal terus ini melamar. Saya nggak pernah lulus di elementary bahasa Inggris, English elementary, sama mengoperasikan komputer. Tolonglah bantu saya bang, saya bilang. Ya udahlah, ini pakailah ini katanya. Saya jadi kursus selama 6 bulan di Kalimalang tuh. Oke. Nah tamat dari situ melamar lagi saya itu. Nah di tabloid bola sempat tinggal masuk kerja, tapi media Indonesia juga diterima. Saya masuk media Indonesia lah. Nah dari situ bergaul, makin wawasan, kemudian selalu saya berpikir ketemu orang kaya gitu ya. Wih ini enak kali lah versinya kawan ini gitu lah. Main golf dia kan. Saya pelajari metode hidupnya. Ternyata dia bisa sukses jadi pengusaha itu. Ya dia hanya tidur 4 jam. Ya pantas lah. Ya kita ini tidurnya kita 10 jam, 12 jam. Gimana mau jadi orang kaya tuh. Tadi kan ketemu sama dokter, profesor, menteri gitu kan. Mana ini orang ini ya, kok bisa lah hidupnya ini. Makanan sama, udara sama gitu kan. Kita pelajari, ya pantas. Dia sambil nunggu tamu atau apa di mobilnya aja ada buku, kita baca. Ada buku juga. Ya pantas lah. Kita baca koran aja belum tentu. Apalagi suruh baca buku kan. Iya benar. Nah maka poin penting yang mau saya sampaikan juga adalah kalau kita mau jadi orang hebat, orang sukses, itu ada proses, itu ada air mata, ada keringat di situ. Maka kalau kita mau hebat dan orang sukses dan cerdas, ya harus sistem kita rubah dalam diri kita. Orang lain 8 jam, ya kita harus 10 jam. Seperti itu. Ditambah ekstra kerjanya ditambah. Iya, jadi masa kecil itu ya umur 4 tahun udah ke ladang. Udah ke ladang saya. Jadi kadang nasi itu masih di sini ya, belum di perut. Udah bawa cangkul kita. Tapi dalam proses perjuangan abang terutama ketika misalnya dari Jogja terus berpindah ke Jakarta sebelum jadi jurnalis tadi. Ada pengalaman paling memorable nggak bang yang gila misalnya sampai segitunya gue nih. Iya, disepelein orang apa? Ada yang paling abang inget apa waktu itu? Ya. Pengalaman yang paling karena selalu gagal gitu ya. Sempat juga saya mohon maaf aja nih, udahlah balik kampung lagi lah gitu. Tapi teringat lagi bagaimana sakitnya di ladang itu toh. Kan si borong-borong itu kan ketinggiannya antara 1.200, 1.300, 1.500. Kan matahari dekat itu deh. Ya kalau kita lagi nyangkul tuh, aduh sakitnya itu di sini tuh. Udah mana dingin lagi kan. Dingin tapi cahaya mataharinya silau panas. Nah, udah gitu apa namanya itu kalau mandi kan bisa ini Menggigil. kita kan ngangkat pupuk kandang. Jadi kadang kan kotoran ternak itu kan ngalir lah ke badan kita itu kan. Nah, ngalir begitu mandi kita kedinginan, ya udahlah hanya pakai kain lap gini aja. Jadi kita kadang berbau antara minyak jelantah
kotoran binatang. Itu jadi Iya. wah, kadang setelah kita dikasih Tuhan rezeki di Jakarta dan setelah jadi bupati, kadang kita ini ngebetulnya saya ini Tuhan gitu loh. Maka setiap kebijakan dan empati saya ke masyarakat itu munculnya itu. Ya, saya udah rasakan loh ini gitu loh. Jangan sampai dia rasakan lagi nih. Saya udah pimpinan sekarang. Tuhan membuat saya jadi bupati agar bisa menyelesaikan biar mereka tidak seperti yang saya alami. Maka itulah program saya selama jadi kepala daerah. Jadi pengalaman yang paling pahit itu adalah ketika kita itu dilecehkan ya. Kemudian juga ketika kita bernyanyi di kafe gitu ya. Kita misal membawakan lagu tapi menurutnya tidak enak. Dia nggak pengen dilecehkan gitu ya. Jadi ya itulah banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita rasakan ya kan. Kita ditolak ya kan. Kita lagi sore sama seseorang gitu kan. Kita datang terus kemudian keluarganya apa itu katanya. ada kafir berani kayak gitu. Tak jelas masa depannya itu ada makar kali ini. Wah, apalah dosa awak ini kan gitu kan. Nah, tapi itu juga gak yang membuat saya ya memang harus begitu. Saya juga kalau mungkin saya punya anak ya kalau datang yang begini-begini juga mungkin. Nggak jelas. Nggak jelas. Manusiawi juga kan. Iya. Tapi itulah yang menjadi pukulan buat saya. Jadi motivasi lah ya. Saya harus bisa. Dan apakah motivasi itu juga akhirnya membuat abang akhirnya terjun ke dunia politik gitu bang? Mengubah nasib seseorang dari itu ini juga naik yang kelas ya? membuat saya masuk di dunia politik karena dari semenjak kita kuliah kan sudah masuk organisasi. Emang ya. Kan di tempat kuliah saya itu kan diajari pembangunan masyarakat desa Iya. bottom up. Iya. Waktu itu kan Pak Harto kan top down menetes dari atas. Nah kemudian saya termasuk pengagum Bung Karno gitu ya, orang-orang pergerakan revolusioner gitu ya. Nah kemudian juga saya dulu masuk organisasi itu ngaca diri saya dulu gitu loh. Jangan aku nggak mau masuk organisasi tapi jadi benalu. Oke. Nah, saya paling nggak suka begitu. Maka setelah hidup saya sudah bisa saya atur, saya sudah tidak makan dari organisasi, tidak menggantungkan hidup saya. Baru saya masuk organisasi. Nah itu. Jadi karena yang saya pahami adalah kita masuk partai menjadi masuk bercita-cita jadi legislatif, eksekutif, tentu kan melahirkan kebijakan. Nah tentu itulah yang harus kita kerjakan. Kebijakan itu yang untuk tadi apa yang kita alami dulu jangan sampai dialami masyarakat lagi, kira-kira begitu. Gitu. Dan selama Bang Nixon mungkin 10 tahun memimpin Tapanuli Utara, mungkin boleh diceritakan Bang, kebijakan apa yang menurut Abang, wah ini berhasil banget nih mengubah nasib rakyatnya Tapanuli Utara gitu Bang? Ya, yang dulu kan masih sekolah itu ya, sekolah bayar. Iya. 2014 saya dilantik, itu SD, SMP, SMA masih bayar tuh. Nah saya buat sekolah gratis. Jadi 2014 di PAPBD itu saya sudah tampung anggaran, itu nggak boleh ada pungutan. Nah, yang kemudian jadi kebijakan nasional 2017. Dana desa itu untuk fisik ya, tidak untuk belanja pegawai. Itu saya sudah janjikan 60 juta per desa tahun 2014. 2015 itu sudah kita eksekusi itu, sudah kita transfer, yang kemudian jadi kebijakan nasional 2016. Dana desa. Kenapa? Karena harus ada anggaran di desa untuk mempercepat pembangunan. Nah kemudian juga pupuk setelah panen baru bayar. Karena kita selama ini kan petani kita itu diizonin gitu ya. Udah banyak berutang lagi. Akhirnya kita buat kebijakan, pemerintah siapkan pupuk, nanti petani itu dengan kelompok tani tentunya. Itu bayar nanti setelah panen. Nah, itu periode pertama. Periode kedua saya modifikasi Perusda pertanian kita kasih modal yang ambil dari produsen, Perusda yang berhubungan dengan kelompok tani melalui RDKK tadi itu, sistem itu. Nah, jadi artinya setengah bayar jadinya toh. Nah, kemudian juga penuntasan infrastruktur jalan jembatan, interkoneksi, desa, dusun, kecamatan, karena itu yang menurut saya itu mempercepat pembangunan.
kunci perekonomian kan di situ Iya. tuh, peningkatan kualitas, pembukaan jalan, Aksesnya akses. ada. Nah, kemerdekaan desa, ya. Nah, kemudian juga kesehatan. Rumah sakit kita itu dulu subsidi. Nah, kemudian saya buat kebijakan, semua pegawai harus punya gaji, Oke. dokter insentifnya harus tertinggi di Sumatera Utara, spesialis harus tertinggi di Sumatera Utara. Maka pada datang spesialis, dokter pada betah, kita bangun perumahannya. Jadi sudah 4 tahun berturut-turut itu rumah sakit kita menyetor PAD. Oh, malah Udah surplus untung. berarti ya? Nah, puskesmas itu 24 jam. Dulunya jam 2, jam 3 tutup. Puskesmas 24 24 jam. Dan itu ada ambulans, ada juga IGD-nya, ruang darurat. Iya. Nah, kemudian juga di perumahan. Bertahun lalu itu sudah 10.000 rumah di Taput kita bedah. Jadi layak huni. Nah, kemudian juga ini dulu SK 4 tempat. Waktu saya bupati, 86% Taput itu hutan lindung. Oke. Iya. Jadi rumah, tanah rakyat itu hutan. Iya. Setelah saya bupati, saya perjuangkan bebas semua rumah rakyat, tanah rakyat jadi putih. Oke. Nah, kemudian sekarang 2021 saya buat tanah adat, tanah wilayah. Artinya jangan sampai hutan-hutan lindung itu besok-besok dikuasai PT swasta. Ya, Ah, habis iya. juga itu nanti. Akhirnya kan petani kita yang hidup dari hutan Iya. nanti jadi mati tuh. Betul. Maka saya buat namanya tanah adat, tanah wilayah, keluar dari konsesi hutan lindung jadi milik masyarakat komunal. Tapi tidak boleh merubah fungsi hutan. Itu kalau nggak salah hampir sudah 50.000 hektar itu jadi tanah adat melalui Perda dan Perbum. Kemudian jaminan harga dulu saya buat. Nah, cabai bawang merah, penduduk nambah, restoran nambah, tapi kok cabai bawang merah harganya anjlok ya. Oke. Padahal nggak enak kan makan tanpa Iya. bawang merah sama cabai. Iya. Betul. Itu kan mainan mafia itu. Akhirnya saya buat jaminan harga, saya buat lelang. Nah, begitu kita buat itu, setelah 3 tahun ini kita nggak buat lelang lagi, orang harga udah selalu bagus. Kita nggak pernah penetrasi lagi gitu. Nah, jaminan harga tidak sampai sekarang karena toke-toke sudah tahu bahwa selama Nixon Nababan ada standby loan. Ketika harga di bawah kita yang beli dari petani. Tor ya. Nah, gitu. Jadi aduh banyak lah ya. Aku nggak kalau jejerin semua. Tapi Nggak intinya habis-habis adalah, ya? nah intinya adalah di 2023 data PPS ya, boleh nanti semua cek karena kita kan faktanya bisa dilihat di Ya, Tapol ada Utara. datanya. Tapi secara data juga kalkulasi angka kan penduduk Taput itu nambah ya. Tapi kemiskinan berkurang, Oke. pengangguran berkurang, pendapatan per kapita masyarakat Naik. nambah. Oke. Dan yang tak kalah penting itu adalah kesenjangan sosial makin menipis. Indeks Gininya ya turun ya. Nah itu menurut saya pertumbuhan ekonomi yang positif loh. Ya. Nah banyak tumbuh daerah bahkan Indonesia, tapi pengangguran nambah, kemiskinan nambah, Ya. kesenjangan sosial makin lebar. Berarti kan yang kaya makin kaya nih. Yang miskin malah Ya, nggak naik-naik ya. Mungkin susah juga naik. Nah tentu apa yang saya kerjakan di angka keluar 2023 berarti investasi periode pertama pembangunan pola itu sama periode kedua berhasil. Berhasil. Oke. Gitu loh. Misalnya penambah dulu kan petani kita saya tambah penyuluh lah, saya buat yang namanya traktor besar, namanya Panglima, pengolahan lahan tidur gratis. Oke. Jadi kita siapkan 7 traktor besar, itu tahun lalu sudah 6.000 hektar lahan tidur. Jadi produktif. Itu gratis kepada masyarakat. Jadi operator sama solar kita biayai dari PPD sama biaya pemeliharaan. Penuntasan jalan juga seperti itu. Kita beli alat berat, beko, eskavator dan dozer. Kita beli itu kalau nggak salah itu tahun 2014-15 2 tahun itu kurang lebih dia 17 miliar. Selama sampai 9 tahun 2023 total dia itu menghabiskan anggaran APBD kita, ya solar, pemeliharaan, gaji operator 50 miliar. Oke. Tapi dia sudah menghasilkan total jalan 1.000 kilo. Ya. 1.000 kilo, kalau 1 kilo dia diproyekkan 200 juta. Ya. 1.000 kali 200 juta berarti 2T. Kita tadi keluar biaya berapa? 50 miliar. miliar. Saya sudah efektivitas anggaran berapa? Berkali-kali lipat itu ya. Begitu juga tadi di pengolahan lahan gratis. Ya. Tiap tahun APBD saya itu selalu ada untuk traktor mini, head traktor, kultivator. Selalu ada saya kasih. Karena apa? Taput itu kan usia produktif itu kan stuck.
Ya. bahkan ada menurun karena merantau, Ya, sekolah kan keluar. gitu ya. Namanya orang Batak kan begitu. Maka kalau disuruh nyangkul nggak akan bisa produksi 2 kali Ya, lipat, harus 3 pakai kali. alat. Harus pakai alat. Iya. Mekanisasi. Jadi gampang lihat seorang kepala daerah tingkat 2 kabupaten. Dia pro rakyat apa tidak? Lihat aja APBD-nya. Ada nggak untuk mekanisasi pertanian? APBD ya, bukan ya. APBN ya. Ya. Gampang sekali. Karena ya ini kan hitungan untung-untungan katanya kan. Ya. Kan kalau misalnya kita siapkan 3 miliar, 5 miliar untuk mekanisasi, itu kan e-katalog. Iya. Ya istilahnya kan kata kontraktor nggak ada untungnya katanya. Nggak Ya kan? cuan. Nah, itu kebijakan yang pro rakyat yang tidak tidak ada istilah indikasi. Iya. Saya dapat berapa? Kira-kira begitu. Nah, yang kita dapat adalah masyarakat senang sama kita. Yang kita dapat adalah rakyat Happy, senang sama kita, kan gitu. Nah, hal-hal itulah yang selalu kita bibit-bibit. Pengolahan itu juga kita buat gratis. Jadi kalau ada misalnya rakyat pingin kita buat kolamnya, bikin kolam ikan ya, kolam ikan, kita siapkan juga di dinas ketahanan pangan kita 2 alat. Itu gratis juga. Tinggal rakyat menunjukkan itu tanah saya, ada sumber airnya. Ya. Kita datangkan alat berat kita ke sana, dibuat jadi kolam. Bibitnya kita kasih juga. Sama makanan ikannya selama 1 tahun. Gitu. Baru kita latih lagi dia, jangan lagi nanti tiap tahun minta bibit. Ya. Dia harus juga jadi penangkar gitu. Nah, begitu juga hasil bumi kita. Jadi intinya kalau saya ceritakan Baik banget. Iya. banyak banget. Bang, tapi tadi ketika misalnya disebut e-katalog dan kemudian kalau kita tahu kan di daerah itu tuh kan banyak juga kontraktor-kontraktor besar yang Ya. rebutan nih. Rebutan proyek ya. Proyek dan lain sebagainya. Dengan kebijakan Abang ini artinya gimana melawan mereka, atau katakanlah mungkin kan juga tidak menguntungkan secara, ya kadang kontraktor kita tahu hubungannya sama kepala daerah pengennya gimana gitu. Abang dengan cara kayak gitu kan justru jauh sama mereka atau berlawanan kan, itu gimana? Aku punya pengalaman dulu itu ya. Begitu saya jadi bupati nih, saya kan jarang ketemu tim sukses. Jadi tugas saya itu dulu kumpul rakyat, saya paparan visi misi, Ya. kampanye. Jadi yang namanya membina tim itu kan saya bukan saya Ikut-ikutan langsung lah ya. kan. Begitu saya dilantik tuh, kayak ikan rebus aja datang, minta proyek lah. Iya. Ngusulin inilah kepala sekolah, ini kepala dinas lah. Pusing kepala saya. Rupanya ngatur proyek harus bupati juga ini. Pusing juga kan. Iya. Ada yang petani jadi pingin kontraktor lah. Lah ini gawat kalau udah begini nih. Nah, waktu itu kan kita kebanyakan tender ya. Karena hot mic, jembatan harus permanen juga. Ya karena tender, ya silakan aja kalian. Kalau memang kalian menang tender, ya monggo, saya bilang. Tugas saya kan bukan bagi-bagi proyek. Lihat ini anggaran kita. Janji saya kan buat ini. Kan nggak ada janjiku kepada kalian menjadi kontraktor. Awalnya memang banyak yang, tapi periode pertama ya ada enaknya juga, banyak kontraktor lawan politikku. Lah, kontraktor itu banyak ke incumbent, karena incumbent itu waktu itu adiknya kandung maju. Iya. Nah, jadi banyakkan ke sana. Jadi nggak ketika ada beban ya? mereka ya udah. Maka pelajaran itu juga di periode kedua ini. Saya nggak mau ada kontraktor bla 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 datang ke saya, bau dukung ini segala macam. Saya bilang, ya ini kita fair play, saya bilang. Kamu berapa kosmu ke sana untuk kampanye ini harus tetap dibayar di center. Jadi tidak mau jadi kita ngutang. Seperti itu. Nah, itu juga yang kita kerjakan itu ini kepala-kepala sekolah, kepala-kepala dinas tuh. Saya lakukan sistem merit dulu. Jadi kalau sistem merit dulu itu yang namanya 2017, sistem merit lah. Saya itu udah lakukan 2014 itu. Seleksi kepala sekolah. Eselon 3, eselon 2 sudah saya buat seleksi dan sudah ada urutan-urutannya itu. Kalau ini pensiun, ini naik. Tapi kemudian kan dibentuk komisi ASN 2018, bubar lagi sistem. Sebenarnya yang membuat sistem merit itu tidak ada, dibentuknya komisi ASN. Nah, itu sebenarnya sudah saya buat seleksi. Waktu seleksi ini keluar nih,
banyak ini yang, wah kenapa itu kadis tetap dipakai? Kenapa kepala sekolah? Lah orang seleksi dia pintar, bagus. Iya. Kalau saya ganti semua kan goyang pemerintahan Iya, saya. berantakan. Ya enggak aja kan. Dan kemudian juga apakah saya pemimpin itu menjadi pemuas dendam politik? Kan enggak juga. Iya. Saya datang jadi bupati kan berbeda demokrasi, berbeda pilihan. Ya sudah, kita sekarang bersatu dong. Kita bangun nih Taput. Kalau saya habisin semua kan enggak akan. Iya. Ya ada berdoa di sana semoga saya cepat sakit. Ada yang mana mau didengar Tuhan kan tinggal Iya. Tapi kalau mayoritas mendoakan ya sukses gitu ya, saya pikir itu akan sukses. Nah itulah hal-hal yang ya dinamika waktu itu ya. Ya banyaklah dinamikanya. Tapi menarik ya tadi bahwa bukan pemuas dendam politik. Itu. Itu satu hal yang harus diamini dan dikerjakan oleh seorang pemimpin. Ya, bahwa kalau sudah jadi, udahlah, ya, janganlah dendam-dendam politik, ya, janganlah saling membunuh, lakukanlah seleksi. Hari ini kita boleh berbeda, tapi kan bisa kita bersatu besok, gitu kan? Dan namanya hidup ini ya katakanlah dia orang Batak, orang Sumatera Utara itu kan marga-marga kan, bisa aja kita dalam politik berbeda. Tapi nanti ketika anak kita pesta, atau saudara kita, kan ada nanti saatnya kita raja, dia jadi boru atau delian atau hulu kan ada itu di sana ya. Maka nggak boleh, dalam pesta-pesta demokrasi nggak boleh sampai ada sakit hati, nggak boleh, jangan sampai keluar omongan atau statement atau yang melukai, karena besok-besok kan ketemu berteman gitu lah. Dan politik itu kan dinamis. Hari ini berbeda, besok bisa satu ini. Tergantung kepentingannya apa, kira-kira begitu kan. Maka ya jangan terlalu baper lah itu. Bang, ini kalau pengalaman Abang sebagai Bupati Taput juga kami baca-baca adalah terkait pengelolaan dana PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Pasca Covid itu kan kalau kita baca di beberapa daerah ada yang ya dikorupsi segala macam. Tapi di Taput nih nampaknya aman-aman aja malah baik begitu ya. Itu mungkin boleh dibocorkan apa yang Abang lakukan pada saat itu, Bang? Jadi ketika itu kan Indonesia ini bahkan dunia ini kan udah kayak kiamat ya. kiamat ini. Pokoknya udah nggak ngerti kita mau melakukan apa lagi. Nah, nggak boleh kemana-mana, segala macam kan gitu, udah mau kiamat aja udah. Saya ambil kebijakan-kebijakan APBD kita itu kita refocusing semua, rasionalisasi untuk penanganan COVID sama bansos, tak itu. Dan kita juara 3 nasional. Oke. Nah, itu dapat penghargaan dari Pak Mendagri, dapat hadiah. Kalau nggak salah 2 miliar apa 5 miliar. Nah, saat Zoom nih semua nih kepala daerah seluruh Indonesia, ada Mendagri, Menkyu dan lain sebagainya ada di situ. Pak Mendagri umumkan akan ada dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional buat daerah-daerah. Tapi ada di situ WTP berapa kali. Sebagai pertimbangannya ya. Ada prestasi, daerah itu tidak ada utang kan gitu kan. Dan APBD-nya sehat gitulah. Saya japri Pak Mendagri. Pak Menteri izin bisa Taput dapat. Oh bisa lah, kamu kan juara ini. Nah, saya nanti ini hubungi gitu. Akhirnya di komunikasi lah. Akhirnya dapatlah kita dana PEN itu 400 miliar sesuai usulan kita. Tetapi pada pelaksanaannya hanya dapat ketika itu termin pertama 300 sekian miliar. Termin kedua di 2021 70 miliar sekian, 2 termin nih. Itu di awal, itu dana PEN ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Tapi ketika mau pencairan pihak ketiga, saya harus tanda tangan lagi, di situ dari dibuat harus dikembalikan dari APBD. Saya tanya loh, dari mana bisa saya kembalikan ini aja COVID masih? Ya nanti Daud ditambahkan. Ya udah saya teken karena kita harus bayar pihak ketiga sudah kerja. Saya teken lah itu. Jadi ada biaya provisi harus kita tanggung 0,8%. Jadi dari total 390 miliar sekian, jadinya beban kita jadi 400 sekian miliar. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya bukan utang sebenarnya kalau disebut jadi utang. Nah, ada yang salah di situ. Menurut saya
saya sudah 2 kali surati Menteri Keuangan, bahkan surat Presiden sudah, Kemendagri sudah. Ya tolonglah, jangan Bapak mengutangi anaknya, apalagi anaknya ini masih sekolah. Ya. Kalau narasinya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, ya Bu, kenapa jadi utang? Ya. Kenapa harus kita kembalikan? Oke, DAU ditambahkan sesuai perjanjian. Kenapa DAU-nya tidak sebanding dengan pengembalian PEN? Ini tolong juga dikoreksi oleh pemerintah pusat. Menurut saya seperti itu. Nah, tapi dari peningkatan PAD kita bisa kita tanggulangi. Akhirnya ketutup. Dari peningkatan PAD kita tutup lah. Nah, tapi ada lagi nih beban APBD bahkan seluruh Indonesia ini. Ya. P3K. Guru itu ya. Diinstruksikan ke kita untuk mengangkat honorer jadi P3K. Ya. Mungkin daerah-daerah lain hanya mengangkat 100 loh. Saya kan orangnya di Taput itu kan kabupaten lama ya. Ada yang sudah 30 tahun, 50 tahun, 20 tahun jadi honorer. Saya nggak tega dong memilih-milih siapa yang saya usulkan P3K. Saya usulkan aja semua. Pada menang. Masuk semua. Masuk semua. Ya. Lah, anggarannya tiba-tiba anggaran dari mana? Sekda sama pimpinan, Pak, ini jangan di SK-kan lah Pak. Loh kenapa? APBD kita enggak. Tanggung jawab saya. Semua SK-kan. Saya bagi-bagi SK. Saya selalu begitu. Saya selalu bagi-bagi SK. Dulu pengangkatan PNS juga dari waktu saya baru bupati. Saya bagi-bagi langsung itu. Karena takutnya kalau tidak dibagi langsung kan ada aja ya oknum ya. Ini mana uang rokoknya nih kan gitu kan. Nanti dulu. Nanti ya kan nanti kalau ditangkap dia kan malu juga kan. Ya. Nah, itu selalu saya bagi-bagi. Oke. Itu hanya 1 tahun. DAU ditambahkan oleh Kemenkeu. Tahun kedua sudah beban APBD. Menurut saya tidak fair. Kalau bisa ya gini loh. Ya kalau memang harus begitu kenapa enggak SK Bupati aja deh. Wali kota, gubernur. Biar aja kita yang seleksi. Kenapa harus pusat? Pusat buat PP-nya, perpresnya, seleksinya mereka. Tapi beban gajinya ke kita. Daerah. Dan menurut saya, coba saya nggak tahu ya, mohon dikoreksi. Yang namanya di undang-undang peraturan negara kita ini, yang namanya beban gaji itu tanggung jawab pusat. Kecuali honor. Kalau honor beban daerah. Tapi yang namanya gaji, menurut saya itu beban pusat. Ya itu harusnya itu ya. Nah, itu. Semoga nanti nonton nih siapa ini berarti ya? Silakan ini. Ya, Pak Tito. Pak Tito, Bu Sri Mul. Ibu Menteri Keuangan. Bang, terkait rencana Abang ke Pilkada Sumatera Utara ini, kalau kita lihat sejarah ini kan gubernur-gubernur Sumatera Utara ini adalah beberapa yang tersandung kasus korupsi gitu ya. Dengan pengalaman Abang tadi berusaha supaya mencegah ada praktik tersebut di Tapanuli Utara. Kira-kira Abang yakin bisa sekuat itu menahan godaan nanti pada saat di kursi gubernur kelak lah? Nah, saya 10 tahun banyak godaan. Nggak menutup itu ya Bang, bahwa godaan itu ada. Godaan itu pasti ada. Godaan itu. Ada yang gini, kadang memang masyarakat ini juga ya. Tapi saya tadi, kos politik itu ada. Tapi ketika kita berpikir kos politik itu harus kembali, maka kita akan rampok. Oke. Yang kedua ada sifat manusia ini kan greedy, rakus. Udah dapat 1 pingin 10. Betul. Nah, maka ayolah masyarakat cerdas memilih pemimpin. Track record itu penting. Pengalaman itu penting. Saya ini WTP 10 kali berturut-turut. Oke. Ya. Nah, kemudian juga saya berani maju ini bukan tanpa resiko. Saya maju aja itu. Ya, saya mau calon. Ya. Resiko pasti ada dong. Tapi ya menurut saya selama menjalankan pemerintahan itu ya fine-fine aja. Saya melaksanakan tugas-tugas dengan penuh pertanggungjawaban. Nah, godaan itu sekali lagi pasti ada. Tinggal diri kita ini mau membangun apa tidak. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha. Jangan jadi pejabat. Nah, persoalan kita ini kan itu tadi. Kita bercita-cita jadi regulator. Tapi operator juga. Eksekutor. Dan apa tadi? Operator. Oligarki. Ya janganlah begitu. Saya 10 tahun ini ya, saya bukan, ini kadang kalau saya ngomong ini mungkin nggak percaya kali ya. Zero pungutan loh uang jabatan, uang apa segala macam. P3K zero pungutan itu. Ya, nah kemudian juga selama 10 tahun saya, yang namanya satu proyek PL nggak pernah itu saya sentuh.
Padahal saya dulu sempat kontraktor loh Jakarta. Adik saya, abang saya kontraktor. Satu PL nggak ada itu kita kerjakan. Belas kita itu, ya udah, itu tugas saya sekarang buat kebijakan, bukan tugas saya untuk jadi eksekutor. Iya. Yang kerjaan proyek-proyek itu udah enggak lagi lah ya. Gitu. Nah itu juga harus kita jaga di Sumatera Utara. Nah menurut saya juga proyek-proyek yang menguntungkan pemilik modal besar itu nggak boleh. Proyek-proyek jadi satu mata anggaran gelondongan itu nggak boleh. Nanti menengah ke bawah ini jadi mati. Contoh, proyek jalan Sumatera Utara, satu mata anggaran ditenderkan jadi satu itu. Kan yang menang kan pemilik modal besar. Pemain besar semua. Yang menengah ke bawah ini jadi gimana? Iya. Kalau jadi subkon nggak untung banyak lagi. Iya. Menurut saya juga harus dikoreksi. Yang kedua juga penunjukan langsung itu dikoreksi juga lah. Kan penunjukan kalau kita tender itu kan ada proses ya, proses bla bla bla. Ada lagi sanggahan. Maka kalau orang bilang, ada yang bilang misalnya nih, kok lama serapan anggaran? Ya siapa juga yang bikin? Kalau mau cepat anggaran diserap, PL itu harus dinaikkan. Kalau saran saya 5 miliar ke bawah biar PL. Tapi jukdis pelaku PL itu yang dibenahi. Persyaratan harus diperketat gitu loh. Bahwa perusahaan itu A, B, C, D. Sehingga apa? Ya toh tidak ada istilah nepotisme dan lain sebagainya. Maka nanti begitu APBD disahkan katakan tahun lalu misalnya. Disahkanlah ini 2023 kan harus paling lambat November itu disahkan. Desember ini sudah bisa semua kontrak. Januari bisa serapan anggaran, Februari bisa serapan anggaran. Jadi cepat menurut saya. Jadi terkadang kita ini, ngomong dari sana begini, tapi apa ya? Kenapa ya nggak berkontemplasi gitu ya? Kenapa nggak kontemplasi gitu? Katalog. Katalog itu katanya serapan anggaran tuh. Tapi katalog dibuka Mei. Iya, udah setengah jalan setahunnya. Mestinya katalog dibuka Desember tahun lalu. Sehingga Januari bisa main. Gitu. Ya kapan saya jadi penguasa di Republik ini ya? Ntar dari sumur dulu lah Bang. Nah, sumut, semua urusan mesti uang tunai. Ada istilahnya itu ya. Saya berharap itu harus hilang. Semua urusan masyarakat urus tuntas. Stay-nya diganti itu ya. Tagline kita ganti. Dan saya yakin bisa lah. Yang penting dari kita lah, dari kita. Pungli apa segala macam gitu. Sekarang banyak nganggur loh. Apalagi milenial, tamatan SMA, tamatan Gen Z. Ya ini kan Gen Z kalau jadi tujuannya buat yang satu itu kan nggak bagus juga. Gen Z sekarang programnya apa sih? Ya saya pikir kita harus kolektif lah. Kementerian Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri dengan gubernur, para bupati wali kota itu fokus buat soft skill di BLK masing-masing. Jadi yang namanya tamat kuliah, anak SMA, SMK, saya nggak setuju SMK itu ya, jadi buruh itu. Janganlah SMK itu, kecuali SMK menjadi tempat pelatihan non formal, nggak ada masalah, ya kan? Saya pinginnya itu kita kolaborasi, jangan sampai banyak nganggur lah, ya. Siapkanlah seperti di Taput, udah berapa ratus orang kita berangkatkan ke Jepang, ke Jerman, sudah kita buat BLK, pelatihan mesin, menjahit, makeup dan lain sebagainya, ada PBD. Nah kalau semua kita lakukan itu juga di kabupaten kota, di provinsi, Indonesia pasti bisa. Sambil membenahi sistem pendidikan Indonesia. University tugasnya melahirkan ahli riset. Institut tugasnya melahirkan siap kerja dan siap menyiapkan lapangan kerja. Community college, akademi harus siap kerja. Ini harus sambung. Jadi ada perusahaan masuk sebuah provinsi atau daerah, dia harus sowan dulu nih ke akademik nih. Benar. Cocok nggak nih? Kan mau buat pabrik ini nih. Tolong disiapkan dong. Risetnya. Risetnya ke universitas. Kemudian institut sama community college, sowan. Bikin perjanjian. Nanti kerja di situ, dari sini. Kami siapkan soft skill-nya.
jadi Indonesia. Rantainya mantap jadi ya. Jadi kita. Jadi justru dibawain tuh sama pemerintah. Betul. Jadi lawan pekerjaan. Nah, ini kan pendidikan ini kan berpintu-pintu. PLN punya sekolah tinggi sendiri. Iya, betul. Sama-sama jurusan elektro dengan UI. Pertanyaan siapa nak kandung siapa nak tiri, ayo. Nah, ini repot lagi ntar. Kita harus cari apa-apa kayaknya sendiri gitu loh, Iya. Bang. Kayak jarang yang memang diarahkan oleh Iya, pemerintah. saya juga dihubungkan tidak gitu. setuju zonasi itu loh. Zonasi itu akibatnya negara tidak punya sekolah unggulan. Ah ya. Nah ini jadi akan arahnya kapitalisme dalam dunia pendidikan. Tapi malah justru bukan pemerataan pendidikan, Bang ya. Maksudnya yang dilihat Abang malah bukan karena Pemerataan zonasi kualitas. pemerataan kualitas pendidikan, tapi justru Kualitas. Tidak lagi kualitas pendidikan. Karena zonasi itu kan, ini dulu ada SMA 5 kalau nggak salah di Medan tuh. Ini, Jagonya lah ya. oh jago-jagonya di SMA 5 nih. Hmm. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi, karena lingkungan sekitar masuk di dalam. Hmm. Jadi yang baik, yang agak bandel satu halaman. Karena Yang dekat sekolahannya. Pintar, karena Iya. satu lingkungan. Yang pintar kurang pintar satu halaman. Dampaknya kan ini. Iya. Sehingga ya SMA 5 itu bukan lagi sekolah unggulan. Hmm. Saya dulu di Tapuk itu Ya. buat namanya tiap SD, tiap kecamatan harus ada SD unggulan. Hmm. Tiap dapil harus ada SMP unggulan. Dan ada dulu SMA 3 di Tarutung itu sudah saya siapkan SMA unggulan. Ya. Bubar semua ini karena Zonasi. zonasi. Yang kedua, SMA ditarik ke provinsi. Oh iya, tanggung jawab provinsi. Nah, dulu Taput ada akademinya, Akademi Kebidanan dan Keperawatan. 2018 ditarik ke kementerian. Hmm. Waduh, jadi dampaknya bukan malah bagus. Bukan malah lebih bagus. Ya. Dampaknya itulah. Nah, sama ini, sekali nggak dapat malah ya Bang ya, yang Iya. unggulan nggak jadi dapet. sekarang swasta yang menjor-joran, Ya. membenahi. Sehingga yang mohon maaf nih, yang punya kapital, yang punya Ya. uang masuk swasta, anaknya jadi cerdas. Nah, kita rakyat marhain ini, Ya, ayo, Ya. benar. kalau ada duit kalian, bisalah masuk Ya. Kalau enggak, swasta yang kayak internasional. Iya, international Tapi school. kalau enggak negeri. Ya. Di negeri dampaknya gimana itu? Apa yang bisa kita harapkan lagi? Nah, menurut saya zonasi itu juga harus dihapus di Indonesia ini. Negara tetap sekolah unggulan ada. Tapi bukan berarti, nah unggulan ini ada dua nih. Unggulan formal dan informal. informal. Maka sejak SMP, pendidikan di Indonesia ini sudah harus diawali dengan apa namanya itu ya istilah mendeteksi ini. Talent scoutingnya. Talent scouting, talent. ya. Ini maunya apa nih? Iya. Masa kita paksa anak kita dia nggak suka matematika disuruh Iya. stres IPA, dia. yes. Akhirnya loncat pagar terus dia itu. Loncat pagar. Lolos terus. Ya, saya dulu paling nggak suka matematika. Iya. Awalnya itu karena guru saya galak banget. Nggak pernah senyum. Nggak pernah dia begitu tuh. Akhirnya benci saya matematika. Bapak saya jago matematika. Kayak mana ini kamu belajar ini? Ya dipaksa orang kita lihat guru aja. Udah males duluan ya. Nah, maka saya dulu ketika saya bupati, Ah. namanya pelayanan masyarakat itu ya, sama baliho di mana, rumah sakit, sekolah itu saya buat itu wajib, itu harus ada tagline, senyum, sapa, salam. Ah. Karena orang Batak ini susah senyum. Mukanya mengkerut kayak gini kan. Keras terus ya. Perawat dokter. Apa sakitmu kata? Tambah sakit dia. Iya, nggak sembuh-sembuh. Senyum, sapa, salam. Iya. Saya buat itu. Maka konteks Sumatera Utara kita tambah lagi. Senyum, sapa, salam, sopan. Dan Oke. karena orang Batak, Medan-Medan ini kan sebenarnya rinto, hati rinto. Iya. Camana kau katanya. Ya. Apa kau lihat kata kalau bisa dirubah dikit lah itu. Iya. Apa kau lihat kata ini ngajak berantem kan. Oke, ini mungkin penutup nih Bang Nixon nih, kita udah banyak bicara panjang lebar. Siap. Ini pertanyaan pamungkas adalah bagaimana sih Bang Nixon ini memandang politik begitu Bang? Ya. Dengan pengalaman Abang kepala daerah, sekarang juga mau naik kelas lah istilahnya menjadi calon gubernur. Ya, kita ini menganut sistem apa sih ya? Sistem liberal, sosialis, apa sih gitu ya? Nano-nano Ya. gitu ya, mix. Mix. Maka saya kemarin itu ngambil S3. Awalnya itu mau ngambil di UI atau di IPB gitu ya. Karena saya kan membangun Tapuk itu kan desa menggabung kota. Iya. Desa kuat maka kota maju. Jadi yang pertama saya kerjakan adalah memerdekakan desa.
Karena kalau kota saya bangun, desa saya biarkan, maka kota itu kota hantu. Ya. Kenapa desa? Karena di desa raw material kan Ya. begitu ya. Raw material ini harus cepat masuk kota dan orang kota harus cepat ngambil raw material ini sehingga ekonomi lancar kan kira-kira begitu. Maka saya coba itu mengambil S3 saya, kebijakan saya ini menjadi bagaimana kebijakan desa membangun kota. Desa kuat, kota maju, Indonesia berdikari kira-kira. Nah awalnya ini ada ketika ngambil di PDN, wah ini gimana? Ini kan kebijakan kita teori-teori kan top down tuh. Iya. Namanya IPDN kan melahirkan pamong-pamong kan di situ. Ya saya bilang kalau nggak bisa ya udah nggak usah saya maju. Tapi rupanya ada dikasih saya kesempatan. Nah teorinya kan di sana itu kan top down tuh. Sementara fokus saya bottom up. Nah, maka kita cobalah menjadi ada mixnya. Mixnya itu adalah di kebijakan, aturan, peraturan. Bagaimana membuat undang-undang dan perpres PP bahwa Indonesia ini harus dibangun dari desa. Itu top down-nya. Tapi bottom up-nya adalah anggaran harus dari bawah. Penetrasi anggaran harus kepentingan bawah. Gitu loh, hilirisasi di desa gitu, bukan di kota. Jadi smart village, smart city. Ini kan pernah kita ini gagah-gagahan istilah smart city. Saya sempat rapat-rapat kepala daerah dulu itu, saya ngomong itu. Desa di internet aja belum tuntas kok sudah. Smart city. Gitu loh. Karena di desa itu smart raw material. Bagaimana kita tuntaskan smart village baru kita bicara smart city. Karena dari desa hilirisasi masuk kota, pada titik itu kita bertimpor. Ya toh? Oh iya. Iyalah. Ya, jalan. Nah, itu kan sebuah kebijakan yang dalam konteks politik tadi. Kalau kita demokrasi, kalau kita sistem pengelolaan pemerintahan dan lain sebagainya, yang mana sih kita pakemnya? Ini kan nano-nano semua. Nah, kalau sentralisasi, ya udah dari atas ke bawah, di atas ke bawah. Nggak apa-apa, banyak negara yang maju kok berhasil. China, yang lain kan berhasil. Jepang itu kayak gitu juga tuh. Tapi yang penting jelas, konsisten. Konsisten. Itu ya. Nah, kalau mau negara liberal seperti Amerika, ya seperti itu. Sekalian seperti itu. Kan kira-kira begitu. Ini kan nano-nano semua, ya kan? Dan juga efisiensi, efektivitas anggaran dalam konteks politik ini kan, ya mohon maaf aja kan ini. Kebanyakan partai sih ya. Bagi-bagi anggaran itu. Bagi-bagi kekuasaan, ya kan? Gimana sih kalau saran saya parlemen threshold itu bisa nggak di angka minimal 10? Kalau bisa 15% deh. Tinggiin aja sekalian. Iyalah, jadi ada seleksinya. Ada bagian dari pemerintahan, ada yang bagian dari penyeimbang pemerintahan. Kalau koalisi kan oposisi kan kita nggak kenal karena presidentil toh. Nah, tapi menurut saya juga apakah kita presidentil? Nah, terkadang juga kan nano-nano itu tadi ya. Nano-nano. Nah, maka harus kita putuskan karena kita hanya mencontoh saja. Apa yang dilakukan Bung Karno itu kan sudah platformnya sudah jelas dalam bentuk kita masa depan bangsa Indonesia yang disebut semesta dalam berencana. Itu sudah dibuat Bung Karno loh. Artinya platform kita Papua itu mau dijadikan apa, Kalimantan dijadikan apa, Sumatera apa, itu kan sudah ada itu. Roadmap-nya dibuat Bung Karno itu. Roadmap kedua kan SDM kita yang dikuliahin ke Rusia, ke Jerman segala macam yang nanti balik mengelola sumber daya alam kita. Anti kapitalisme, neokolonialisme kan udah ada. Kemudian di Trisakti Bung Karno itu. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri loh itu maksudnya. Berkepribadian di bidang kebudayaan itu. Ini kan sebenarnya ini udah diterjemahkan dalam semester dalam berencana Bung Karno. Ya kan? Tapi ini kan yang oke sebenarnya. bubar semua karena negara-negara kapitalis tadi yang sudah mengincar kekayaan alam kita ini dengan mohon maaf aja nih. Dengan alasan G30S untuk ini kan. Nah, menurut saya itu tadi dalam sistem politik itu harus gitu. Nah, yang kedua juga dalam pemilihan-pemilihan ini. Ya kalau mau serius melahirkan pemimpin yang benar-benar mengabdi kepada rakyat, ya hindarilah money politik itu, bagi-bagi bansos itu ya. Ya menurut saya harus tegas juga ya. Dan rakyat juga saya berharap ya
Jangan kita jual lah masa depan kita hanya karena uang, hanya karena bansos. Hati-hati, kita juga nggak bisa menuntut pemimpin itu ketika sudah terpilih karena kita kan udah kasih uang. Menuntut dia untuk melaksanakan janjinya kan kita udah dibayar. Ya. Dosa itu. Ya. Demo pun kita tambah dosa lagi tuh, Ya. karena udah dibayar. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini juga penting menurut saya, ya, bahwa demokrasi itu, ya, menurut saya juga jangan hanya lip service juga lah. Ya, kita juga pemerintah pusat ini juga, ya, tegas lah dalam hal itu, ya. Jangan dibuat jadi kayak benang kusut semua. Itu sih menurut saya, ya. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Nixon. Ya. Wah, Waktunya. udah berapa ini? 3,5 jam lah ya. Sama tadi kuliah marhainnya kita kan. Iya, Sama-sama betul. Kuliah marhainnya kita. Kita doakan sukses selalu ya, Bang. Amin, amin, amin. Selalu Sehat semoga selalu. nanti di bulan apa Agustus ya pendaftaran ya. Oh ya betul, Agustus mulai pendaftaran Agustus pilkada. nanti kita tunggulah ini Pak Nixon. Dan November nanti bisa jalan semoga ya. Yes. Kita Wah, jalan. semoga Sumatera Utara makin oke lah ya. Kita doain bareng-bareng nih. Dulu kan gini itu ya. Apa namanya itu? Kalau tahun 90 ke bawah tuh. 90 ke bawah tuh. Namanya Liga Utama, Ya. ya kan? Galatama. Galatama. Ya. PON. Ya. Itu tim 4 besar selalu ada PSMS loh. Iya betul. Di mana ada Persija, Persebaya, Persib apa dulu? Persib pasti ada PSMS. SMS. Dan Sumatera Utara itu melahirkan banyak tim. Yes. Ada PSMS, ada PSDS, Ada di Serdang ya. ada Medan Jaya, Iya. ada Pardedetex, Yap. ada Mercu Buana, ada Harimau Tapanuli. Oh iya, Harimau Tapanuli Maka di benar. Liga Utama itu selalu ada 6 tim Sumatera Utara. Derby-nya banyak berarti tuh, Bang, ya? Lah Derby sekarang semua. ini barang ini di mana ya? Waduh berantakan. Maksud saya ini gambaran umum. Iya. Gambaran umum Iya. di beberapa hal. Ada yang harus kita coba upgrade, koreksi, kita belajar sejarah, Iya. apa yang harus kita kerjakan Jadi membangkitkan lagi Sumut di kancah nasional. kancah nasional. Nah. Tidak hanya dalam hal olahraga loh ya. Ya, semua. Semuanya. Siap. Oke, terima kasih Gitu, banyak. makasih Bang banyak Nixon. Bang Nixon. Siap. Semoga rencana-rencana Makasih. nanti Makasih. tercapai. Ya, kita tunggu lagi lah main-mainnya lagi ke Jakarta ya. Mampir-mampir ya. Atau kita yang ke sana, jangan-jangan. Atau ke sana. Ya, kita ke sana. Thailand atau ke Taput. Ah, mantap. Oke, gitu. Sahabat Kompas.com, terima kasih atas obrolan hari ini. Semoga tercerahkan. Saya Tatang Guritno. Saya Rito Ramadan. Kita ketemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Yo. See ya.